Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fatur Rahman Dwi Cahyo dengan NPM 2321020050. Saya berasal dari Prodi Hukum Tata Negara semester 3 kelas I. Saya membuat CD ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Hervin Pradipta MHI. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan tentang penghalang-penghalang warisan. Penghalang warisan dalam hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam ada beberapa penghalang atau faktor yang dapat mempengaruhi atau menghambat proses pewarisan dan pembagian harta, seperti adanya perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Ada beberapa ulama Syafi'iyah yang menambahkan 3 lagi penghalang warisan, yaitu perbedaan kekafiran. Perbedaan kekafiran ini antara kafir zimmi dan kafir harabah, atau kafir zimmi dan kafir harabah tidak saling mewarisi karena putusnya tali perwalian antar mereka. Yang kedua ada riddah, yaitu orang yang murtad tidak bisa mewarisi harta yang muslim ataupun kafir. Jadi orang yang murtad itu tidak bisa mewariskan hartanya kepada para ahli warisnya. Terus yang ketiga adanya pembunuhan. Jumhur ulama sepakat bahwa ahli waris yang membunuh warisnya menjadi terhalang menerima warisan. Jadi kalau kita membunuh orang dengan harapan orang itu kita bisa mendapatkan warisan dari orang itu, nah dalam hal ini karena dalam ada faktor pembunuhan, jadi tidak bisa mendapatkan waris dari pewaris yang kita bunuh tersebut. Lalu lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang penghalang kewarisan dalam kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam itu adalah suatu upaya untuk mengkodifikasi dan mengatur hukum Islam dalam sebuah sistem hukum tertentu, biasanya dalam konteks hukum negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Dasar-dasar hukum pelaksanaan pembagian warisan menurut kompilasi hukum Islam ini adalah terdapat pada pasal 171 sampai 193 KHI atau kompilasi hukum Islam, antara lain yaitu adanya pembunuhan, perbedaan agama, dan fitnah. Lalu yang C, tentang upaya mengatasi penghalang-penghalang warisan. Pendidikan hukum warisan atau yaitu masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum warisan. Jadi upaya yang pertama yang untuk mengatasi penghalang-penghalang warisan tersebut adalah adanya pendidikan tentang hukum warisan, yaitu dimana masyarakat diberikan pemahaman biar masyarakat paham tentang hukum warisan ini, jadi biar tidak ada penghalang-penghalangnya. Lalu adanya penguatan hukum warisan, mengkaji dan memperbarui undang-undang warisan untuk memastikan bahwa mereka adil, relevan, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi selain kita memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap masyarakat, jadi peran pemerintah dalam menetapkan undang-undang itu juga perlu dilakukan untuk mengatasi penghalang-penghalang adanya warisan ini. Lalu yang ketiga adanya penyadaran masyarakat. Jadi masyarakat juga harus sadar bahwa ada hal-hal yang dapat menjadi penghalang-penghalang warisan yang harus mereka hindari atau tidak dilakukan. Lalu yang keempat, mengatasi penghalang-penghalang warisan memerlukan kerjasama antar pemerintah tadi, yaitu melakukan undang-undang itu. Lalu selain dari pemerintah, butuh juga kerjasama dari masyarakat sipil, organisasi non pemerintah, sama satu lagi. Terus yang kelima, adanya perlindungan hukum bagi kelompok rentan, memastikan bahwa kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan orang tua yang sendiri memiliki perlindungan hukum yang memadai dalam kasus warisan. Lalu yang keenam, adanya penegakan hukum yang kuat, memastikan penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran hukum warisan. Jadi aparat-aparat penegak hukum harus menegakkan hukum yang kuat terhadap pelanggar hukum warisan, seperti itu. Kesimpulannya,
bahwa hukum warisan Islam ini memiliki sejumlah penghalang yang dapat menjadi penghalang warisan. Dalam hukum waris Islam ada beberapa penghalangnya atau faktor yang dapat mempengaruhi atau menghambat proses pewarisan, seperti adanya perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, perbedaan negara. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.